Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa
min ahdin saking janji wa mitsaqin lan ya janji. Fayasrifu nuli malingaken sapa Allah Gusti Allah wajahahu ing wajahi rajul anin nari saking neraka. Fa idza aqbala mangko tatkalane wis ngadhep sapa fa idza aqbala tatkalane wis ngadhep bihi kelawan rajul alal jannati ing atase swarga ra'a ningali sapa rajul bahjataha ing keindahane swarga sakata mangko meneng masya'a sapa rajul ma ing barang sya'a kang wis ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ayaskuta ing ento meneng sapa rajul. Tsumma qala nuli ngucap sapa rajul ya Rabbi ho Tuhan ingsun pangeran ingsun qaddimni ngejakno sapa panjenengan ing ingsun inda babil jannati ing dalem lawange swarga. Fayaqulu nuli jawab sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul alaisa anata ora qad a'taita ana ta ora teman-teman wis paring sapa ingsun al-uhuda ing pira-pira janji wal mawathiq lan ing pira-pira janji alla tas'ala ing yen ta ora njaluk sapa sira ghairal ladzi saliyane perkara kunta kang wis ana sapa sira iku sa'alta njaluk sapa sira. Fayaqulu nuli ngucap sapa rajul ya Rabbi oh pangeran ingsun la akunu ora ana sapa ingsun iku asqa khalqika makhluk panjenengan kang atau kang paling sengsarane paling cilakane makhluk panjenengan. Fayaqulu nuli dawuh sapa Allah fama asaita un i'tita ana ta ngarepaken sapa sira in u'tita lamun den paringi sapa sira zalika ing mangkono-mangkono penjaluk alla tas'ala ing yen ta ora njaluk sapa sira ghairahu ing sakliyane iku. Fayaqulu nuli jawab sapa rajul fama asaita fayaqulu ya Rabbi la ya Rabbi ho pangeran ingsun la boten wa izzatika la as'alu ora njaluk sapa ingsun ghaira zalika ing liyane mangkono iku. Fayu'ti nuli paring Rabb fayu'ti rabbahu ma syaa fayu'ti fayu'ti yang tadi juga ya fayu'ti mongko paring sapa rajul rabbahu yang tadi itu fayu'tillaha yang atas tadi fayu'tillaha nuli paring sapa rajul Allah ing Allah ma yasha'u min ahdin wa mitsaqin. Yang ini sama tadi kan kita baca rafa yu'tillahu. Nah, yang benar yang yu'tillaha. Yang di sini juga sama. Fayu'ti rabbahu nuli paring sapa rajul rabbahu ing pangerane rajul ma ing barang syaa kang ngrasakaken sapa rajul min ahdin wa mitsaqin. Syaa kang ngersakaken sapa rabbuhu yang tadi juga ya sya'u kang ngersakaken sapa rabbuhu min ahdin wa mitsaqin. Fayuqaddimuhu ila babil jannati fayuqaddimuhu nuli ngajoaken sapa Allah ing rajul ila babil jannati maring lawange swarga. Fa idza balagha mangka tatkalane wis tumeka sapa rajul babaha ing lawange swarga fara'a nuli ningali sapa rajul zahrataha ing kembange swarga wa malan barang fiha ingkang ing iku ing dalem swarga minan nadrati saking
minan nadrati saking kesenangan, kegembiraan, wasururi lan yo kegembiraan, kesenangan. Fa yaskutu nuli meneng sapa rajul masya Allah ma ing barang syaa kang wis ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ayaskuta ing ento meneng. Fa yaqulu nuli ngucap sapa rajul ya Rabbi adkhilni al jannata. Ya Rabbi ho pangeran ingsun adkhilni mlebokno sapa panjenengan ing ingsun al jannata ing swarga. Hadirin rahimakumullah. Nah, sampai di sini bacanya. Ini masih terpotong ya, tapi kita jelaskan terlebih dahulu makna hadis yang telah kita baca tadi. Ini masih kelanjutan dari hadis yang kita baca kemarin, hadis panjang yang kita baca, yang menceritakan tentang nanti pada hari kiamat. Kemarin telah dijelaskan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka dari neraka. Dan kondisi orang-orang tersebut ketika itu sudah terbakar, sudah seperti arang karena menjadi kayu bakarnya neraka. Tetapi para malaikat mengetahui ini orang-orang mukmin yang diperintahkan untuk dikeluarkan dari neraka dari atharus sujud. Yaitu ada bagian badannya yang tidak terbakar, yaitu tempat-tempat atau anggota badan yang digunakan untuk sujud. Di antaranya pada keningnya ini, karena pernah dipakai untuk sujud kepada Allah, sehingga di sini tidak terbakar. Nah, di situ para malaikat tahu, oh ini orang mukmin, oh ini orang mukmin, ini orang mukmin, kemudian dikeluarkan dari dalam neraka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu kemarin disiram dengan ma'ul hayah dari surga, sehingga kemudian yang asalnya sudah seperti arang terbakar kemudian menjadi manusia yang tampan, manusia yang cantik, untuk dengan bentuk yang layak untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah sempurna dalam mengadili manusia, dalam hisab Allah telah menyempurnakan seluruhnya. Artinya seluruh penduduk surga sudah masuk surga dan seluruh penduduk neraka sudah di neraka. Orang-orang mukmin sudah di dalam surga dan orang-orang kafir sudah berada di neraka. Yang tadi orang-orang mukmin yang sempat di neraka sampai gosong, sampai terbakar, itu juga sudah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu maksud dari yafruhullahu minal qada'i bainal ibad. Di sini juga harus diwaspadai. Yafruhullahu minal qada'i artinya Allah itu hisabnya sudah selesai. Hisabnya sudah selesai. Pengadilannya terhadap para hamba itu sudah sempurna. Bukan yafruhu itu artinya mengosongkan sesuatu dari yang asalnya penuh kemudian menjadi kosong. Yang asalnya padat kemudian menjadi kosong. Tidak seperti itu, karena itu adalah sifat makhluk. Jadi yafruhullahu minal qada artinya
pengadilan Allah sudah sempurna, sudah selesai, sudah sempurna. Artinya semua penduduk surga, orang-orang mukmin sudah masuk surga, orang-orang kafir sudah masuk neraka. Sudah menempati posisinya masing-masing, sudah menempati tempatnya masing-masing. Nah, di saat itu ada satu orang. Di saat itu ada satu orang yang orang ini berada di antara surga dan neraka. Dia asalnya di dalam neraka. Tapi dia sudah dikeluarkan, dia belum masuk ke dalam surga. Ada satu orang. Satu orang ini namanya Juhainah. Nah, satu orang ini namanya Juhainah. Juhainah ini adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Dia orang mukmin, tetapi karena perbuatan maksiat yang dilakukannya ketika di dunia dan banyak meninggalkan kewajiban ketika di dunia, seorang laki-laki namanya Juhainah ini nanti akan menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi ketika itu Juhainah ini ada di antara surga dan neraka. Dia menghadap ke arah neraka. Jadi wajahnya menghadap ke neraka, bukan menghadap ke arah surga. Kemudian Juhainah, laki-laki ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, palingkanlah wajahku ke arah surga. Palingkanlah dari neraka dan palingkanlah wajahku ini ke arah surga. Karena angin neraka itu sudah membakarku. Dan artinya fashabani di sini artinya telah menyakitiku. Ya, angin surga itu sudah menyakitiku dan lahapan api, apa istilahnya lahapan api itu sudah membakarku. Karena sekedar menghadap saja ke arah neraka itu sudah menjadi siksaan bagi Juhainah itu. Karena itu ya Allah, palingkanlah wajahku dari ke arah api neraka dan arahkanlah ke surga. Itu permintaan, doa dari Juhainah, orang yang terakhir nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di sini kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf dan suara, tetapi ini ungkapan. Ketika diungkapkan, maka ungkapannya akan seperti ini. Hal asaita in fu'ila dzalika bika an tas'ala ghaira dzalika. Yang maknanya, apakah kamu akan berjanji jika kamu itu dikasih, apa yang kamu minta itu dikabulkan? Apakah kamu berjanji untuk tidak minta yang lainnya lagi? Kemudian si Juhainah ini mengatakan, enggak wahai Rasulullah, saya enggak akan minta yang lain. Pokoknya ini saja saya minta, wajah saya ini dipalingkan dari arah neraka. Karena dia membakarku, dia menyakitiku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu dia berjanji tadi, dia berjanji dan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memalingkan wajahnya dari api neraka. Maka kemudian dia menjadi menghadap ke dalam surga, menghadap ke surga. Jadi wajahnya ini kemudian menghadap ke surga. Ketika dia menghadap ke surga, dia melihat keindahan surga dari jauh, dari keindahan surga nawan bagi dia. Kemudian apa kata Juhainah ini? Juhainah mengatakan, ya Rabbi qaddimni inda babil jannati. Ya Allah,
ajukan saya. Tadi sudah berjanji, padahal dia nggak minta yang lainnya. Hanya minta dipalingkan saja wajahnya dari neraka biar menghadap ke surga. Cukup menghadap tok ke dalam surga bagi dia sudah cukup. Tapi ketika melihat keindahan surga, ternyata dia minta lagi. Ya Allah, dekatkan saya, ajukan saya, majukan saya mendekati pintu surga. Nah, dekat dengan pintu surga. Qaddimni inda babil jannati. Fayaqulullahu lahu alaysa qad a'taital uhuda wal mawathiq alla tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta. Bukankah kamu sudah diberi atau bukankah kamu itu sudah berjanji tadi sudah berjanji untuk tidak meminta sesuatu selain yang tadi kamu minta. Kamu sudah berjanji dan kamu sudah diberi. Sudah berjanji untuk tidak untuk tidak meminta selain itu, dan kamu sudah dikabulkan permintaan kamu untuk dipalingkan dari api neraka. Kemudian Juhainah ini mengatakan, ya Rasulullah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la akunu ashqa khalqika. La akunu ashqa khalqika. Di sini maksudnya adalah ashqa khalqika bukan berarti dia orang yang kafir. Yang dimaksud di sini adalah kalau dia artinya di sini dia menjadi orang yang senantiasa terus berada di luar surga. Jika dia tetap berada di luar surga, maka dia akan menjadi orang yang paling sengsara di antara para penduduk surga, karena hanya melihat dari luar saja. Dia bukan penduduk neraka karena sudah dikeluarkan dari neraka, tetapi dia belum bisa masuk ke dalam surga. Kalau kondisinya seperti itu, maka dia akan terus-menerus menjadi orang yang atau di antara penduduk surga yang lainnya, dia akan menjadi orang yang paling sengsara. Meskipun dia sudah keluar dari neraka, sudah bisa memandang keindahan surga, tetapi dia masih tergolong sebagai orang yang paling nggak enak dari kalangan penduduk surga, karena dia belum masuk atau belum bahkan belum mendekati surga, apalagi masuk ke dalam surga. Jadi yang dimaksud dengan khalqika itu adalah man dakhalal jannah. La akunu, saya tidak menjadi orang atau penduduk surga atau orang yang masuk ke dalam surga yang paling celaka. Fayaqulu fama asaita in u'tita dzalika alla tas'ala ghairahu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu berjanji jika kamu diberi itu maka kamu nggak minta lainnya lagi? Jadi minta yang kedua tadi sudah berjanji, dia ternyata minta lagi. Minta untuk didekatkan, untuk diajukan dekat dengan pintu surga. Kemudian si Juhainah, laki-laki yang paling akhir masuk surga, itu dia mengatakan, ya Rabbillah wa izzatika. Artinya, demi engkau ya Allah, demi keagungan engkau ya Allah, saya nggak akan minta selain itu. La as'alu ghaira dzalika. Kemudian dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Fayuqaddimuhu ila babil jannati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memajukan dia
ke arah pintu surga, sudah di depan pintu surga. Fa idza balagha babaha fara'a zahrataha wa ma fiha minan nadrati was surur. Ketika sampai di pintu surga, si Juhainah ini melihat bunga-bunga yang ada di dalam surga, keceriaan, kebahagiaan yang ada di dalam surga, kesenangan yang ada di dalam surga. Maka kemudian dia menjadi terdiam. Nah, dia diam. Setelah diam, kemudian dia mengatakan, Ya Rabbi adkhilnil jannata. Dia mengatakan itu. Ya Rabbi, kita baca dulu, Ya Rabbi, oh pangeran engsun adkhilni, nglebokno sapa panjenengan ing engsun al jannata ing swarga. Fayaqulullah waihak ya bani Adam ma aghdaraka. Waihak itu ungkapan untuk rahmah, rahmah untuk menunjukkan rahmah. Waihak ya bani Adam, anak Adam, ma aghdaraka, apa kang dadekaken nyidrani sapa ing sira, nyidrani ing sira, dadekaken nyidra ing sira, nyidrani janji ing sira. Alaisa qad a'taital uhuda wal mawathiqa, ana ta temen wis paring sapa sira al uhuda ing janji wal mawathiqa, alla tas'ala ing yen ta ora njaluk sapa sira ghairal ladzi wa'tita saliyane kang wis den parengaken sapa sira. Fayaqulu, nuli jawab sapa rajul, Ya Rabbi la taj'alni, Ya Rabbi, oh pangeran ingsun la taj'alni, aja ndadekaken sapa panjenengan ing ingsun asqa khalqika, ing makhluk panjenengan kang paling cilaka. Fayadhakullahu azza wa jalla minhu. Nah, ini harus diwaspadai, ini mutasyabihat. Fayadhaku nuli ridho. Di sini maknanya ridho, bukan yadhak Allah tertawa. Fayadhakullah bukan artinya Allah itu tertawa seperti kita tertawa. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadhaku nuli ridho sapa Allahu azza wa jalla minhu sangking rajul, thumma ya'dhana nuli paring izin lahu maring rajul fi dukhulil jannati ing dalem mlebu swarga. Jadi tadi ketika melihat kegembiraan, bunga-bunga yang ada di dalam surga, kesenangan di dalam surga, dia terdiam. Kemudian setelah itu dia mengatakan, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Sudah sampai pintunya pengen masuk karena melihat keindahan di dalam surga, kesenangan, kegembiraan yang ada di dalam surga, keceriaan yang di sana. Sehingga Allah berfirman, Waihak ya bani Adam ma aghdaraka, apa yang membuat kamu itu enggak mau mengikuti janjimu? Kamu tadi sudah berjanji untuk tidak meminta selain itu. Tapi ketika melihat kegembiraan yang ada di dalam surga, kamu minta dimasukkan ke dalam surga. Bukankah kamu sudah berjanji dan untuk tidak meminta lagi sesuatu yang sudah Allah berikan kepadamu? Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku sebagai makhluk yang paling celaka. Karena apa? Enggak masuk surga hanya melihat orang-orang pada bersenang-senang, pada bergembira di dalam surga, sementara dia hanya nonton saja dari luar. Fayadhakullahu azza wa jalla minhu, di sini ditakwilkan. Fayadhaku artinya radhiya. Allah Subhanahu wa taala itu ridho. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti makhluknya yang disifati dengan tertawa. Nah, itu sesuatu hal yang mustahil. Karena tertawa itu adalah sesuatu yang merupakan infialat,
Infialat itu adalah sebuah reaksi dari sesuatu yang lainnya, yang itu adalah merupakan sifat daripada makhluk. Kalau kita bisa menangis, tertawa, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat tertawa ataupun menangis. Yang bersifatan dengan sifat itu adalah makhluk. Allah tidak bersifatan dengan sifat makhluk. Beda dengan sesuatu yang disembah selain Allah, yang disembah oleh orang-orang non-muslim. Tuhan mereka kadang menangis betulan sampai mengeluarkan air mata, kadang tertawa-tertawa. Itu Tuhannya yang disembah oleh orang-orang non-muslim, yang mereka itu ya hanya khayalan mereka sebagai Tuhan, padahal wujudnya saja itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak disucikan dari sifat-sifat makhluk. Di antara sifat makhluk adalah menangis, tertawa. Itu sifat-sifat makhluk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jika di dalam hadis hadis Nabi itu ada ungkapan dhahika yadhaku dinisbatkan kepada Allah, maka sebagian ulama itu memaknainya dengan ridho. Sebagian yang lain memaknainya dengan memberikan rahmah yang khusus. Jadi ketika disebutkan fayadhakullahu azza wa jalla, sebagian ulama mengatakan maknanya kemudian Allah ridho kepadanya. Sebagian yang lain mengatakan maknanya kemudian Allah itu merahmatinya dengan rahmah yang khusus. Merahmatinya dengan rahmah yang khusus. Karena dalam hadis yang lain itu lafadz yadhakullah itu juga ada. Maknanya antara dua itu, yaitu memberikan rahmah yang khusus atau ridho terhadap hambanya. Itu maknanya. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Jadi ini yang perlu dicatat ya, fayadhakullahu azza wa jalla minhu. Jangan sampai nanti salah di dalam memaknai, karena jika salah nanti seseorang bisa jatuh kepada paham tasbih sehingga dia menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu tertawa seperti halnya makhluknya. Tsumma ya'dzana lahu fi dukhulil jannah. Karena Allah sudah ridha terhadap dia, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Orang mukmin yang paling akhir masuk ke dalam surga. Prosesnya seperti itu. Asalnya dia cuma dikeluarkan saja dari neraka, tapi masih menghadap ke neraka, sehingga anginnya surga itu masih menyakiti dia dan masih membakar dia, sehingga dia minta hanya sekedar dipalingkan saja. Setelah dipalingkan, dia minta untuk didekatkan saja dengan pintu surga. Setelah didekatkan pintu surga, lihat kegembiraan yang ada di dalam surga, dia pun minta untuk dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya memasukkannya ke dalam surga, dan dia paling akhir masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya nanti dimasukkan ke dalam surga. Karena seseorang yang mengetahui, bagaimana dia tidak menginginkan masuk ke dalam surga, sementara surga adalah tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang mukmin. Di dalam surga yang ada hanya kegembiraan, tidak ada kesedihan. Beda dengan di dunia ini. Kadang kita hari ini kita gembira, pagi-pagi gembira, nanti siang sedih, nanti malam gembira, besok sedih lagi dan sebagainya. Itu kehidupan di dunia.
Sementara di dalam surga yang ada hanya gembira, bahagia, senang, itu terus. Itu surga. Di dalam surga juga semua sehat, nggak ada yang sakit. Semuanya sehat, nggak ada yang batuk, nggak ada yang pilek, nggak ada yang demam, semuanya sehat, as-sihha, semuanya sehat-sehat. Kemudian semuanya muda di dalam surga. Semuanya itu muda-muda, nggak ada yang tua. Semua umurnya 33 tahun, fisiknya seperti Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 60 dhira, sekitar 12 meter. Lebarnya 7 dhira. Tinggi besar, tampan-tampan, cantik-cantik. Itu penduduk surga. Dan semua yang diinginkan oleh manusia semuanya akan terkabul. Nah, apa yang kamu inginkan, makan apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga manusia akan dilayani oleh al-wildan al-mukhalladun, makhluk yang Allah ciptakan sebagai pelayan penduduk surga. Setiap orang ribuan pelayan. Semakin tinggi derajatnya, maka semakin banyak pelayan yang akan melayani dia di dalam surga. Kita punya satu pelayan saja sudah sangat terbantu, apalagi kalau pelayannya banyak, yang semuanya siap untuk melayani kita, penduduk surga. Kita yang meyakini seperti itu, meyakini adanya surga, meyakini bahwa surga adalah tempat kenikmatan, surga adalah tempat kebahagiaan yang abadi, tempat kedamaian Darussalam. Kita meyakini adanya dan meyakini kebenaran sifat-sifat surga yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan telah disebutkan di dalam hadis, maka kita ingin masuk surga. Maka kita senantiasa berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Itu doa kita setiap hari, meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana tidak? Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang mukmin. Di dunia ini kita sering mengalami kesusahan, kesedihan, kekacauan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita semuanya menginginkan kesenangan yang abadi, yang tidak akan hilang selamanya, dan itu hanya ada di dalam surga. Karena itu mintalah surga, dan mintalah, jika kamu meminta surga maka mintalah surga Firdaus. Idza sa'alta al-jannata fas'alil firdausal a'la. Jika kamu meminta surga, maka mintalah surga al-firdaus al-a'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sementara ini Juhainah tadi sudah melihat surga sudah di depannya. Dia sudah berada di pintu surga, masa nggak dimasukkan? Nah, dia pasti sangat kepingin melihat orang-orang sudah pada bergembira, orang-orang sudah bahagia, sudah kondisinya damai, senang. Maka dia sangat pingin masuk ke dalam surga, sehingga meskipun dia sudah berjanji untuk tidak minta yang lainnya, dia pun minta agar dimasukkan ke dalam surga, dan pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Karena memang semua orang mukmin akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Setiap orang yang mati dalam keadaan beriman, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebanyak apapun dosa yang telah dilakukannya, meskipun dia tidak diampuni oleh Allah sehingga dia masuk neraka disebabkan dosa-dosa besarnya itu, pada akhirnya dia dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman.
akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Artinya dia beriman kepada Allah, dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Artinya kecil sekali keimanan. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan akidah yang sahihah, dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia meyakini Allah itu ada tanpa ada keraguan sedikit pun tentang adanya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah bukan benda, Allah bukan jisim. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Dia meyakini keyakinan yang benar seperti itu dan meyakini bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Quraisy berasa itu adalah hamba dan utusan Allah untuk semua manusia dan jin, membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meskipun dalam kehidupan sehari-harinya penuh dengan dosa dan kemaksiatan, selalu meninggalkan kewajiban, selalu bermaksiat kepada Allah, dia akan tetap keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Tetapi jangan kemudian ingin menjadi yang penting masuk surga, nggak masuk neraka dulu nggak apa-apa, yang penting kemudian masuk surga. Tidak seperti itu, karena seseorang nggak akan kuat masuk ke dalam neraka. Meskipun hanya 1 detik seseorang dimasukkan ke dalam neraka, seseorang nggak akan tahan. Karena api neraka tidak sama dengan api di dunia ini. Kalau kita misalnya memanggangkan jari kita di atas api, setengah menit saja kita nggak akan kuat. Itu api dunia. Sedangkan api di akhirat jauh lebih panas dibandingkan dengan api dunia. Api dunia panasnya biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan api neraka. Kalau menurut kita sih api di dunia ini sudah sangat panas. Buktinya kita nggak berani menaruh tangan kita di atas api. Tetapi jika dibandingkan dengan api neraka itu belum seberapa. Api di dunia ini dari sisi panasnya itu masih biasa karena dia warnanya adalah merah kekuning-kuningan, itu warna api di dunia. Sedangkan api itu jika sangat panas, kita melihat itu juga ada di dunia, maka dia akan berubah menjadi biru. Api itu jika sangat panas, warnanya biru. Ketika sangat panas lagi mencapai puncak panasnya, maka api itu berubah menjadi hitam. Dan api neraka itu warnanya hitam. Maka sedetik pun seseorang dimasukkan ke dalam neraka, dia nggak akan bisa menahan sakitnya, panasnya api neraka. Apalagi sampai dimasukkan ke dalam neraka bertahun-tahun, ratusan tahun lamanya. Nah, makanya tadi digambarkan sampai sudah seseorang dibakar di dalam neraka jadi seperti arang. Karena di dalam neraka ini nggak ada mati lagi. Tidak akan ada kematian. Selamanya dia akan hidup merasakan azab di dalam neraka. Makanya tadi dikatakan ketika mereka dikeluarkan udah nggak wujud manusia. Udah kayak arang saja ini. Sehingga untuk meniteni apa? Untuk menandai ini siapa, itu dengan tadi atharus sujud tadi, baru para malaikat bisa mengeluarkannya karena sudah gosong, terbakar. Tentu kita meskipun setiap orang yang mati dalam keadaan beriman itu akan masuk surga, tapi kita tidak menghendaki masuk ke dalam neraka. Karena itu kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa.
Karena syarat untuk masuk surga tanpa azab itu adalah bertakwa, menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Nah, sedikit lagi kita lanjutkan. Fayaqulu tamanna fayatamanna hatta idzan qata'a umniyatuhu. Tamanna fayaqulu nuli dawuh sapa Allah tamanna angan-angan sapa sira fayatamanna nuli angan-angan sapa rajul hatta idzan qata'a sehingga tatkalane wis dadi putus apa umniyatuhu cita-citane wong rajul qala Allahu azza wa jalla min kadza wa kadza. Akbala yudzakiruhu rabbuhu hatta idzan tahat bihil amaniyu qala Allah taala akbala ngadepaken ngadep yudzakiruhu ngingataken sapa ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul hatta idzan tahat sehingga tatkalane wis entek bihi kelawan rajul apa al amaniyu pira-pira keinginan cita-cita qala Allah taala lakadzalika laka iku ketuwe sira zalika utahe mangkono-mangkono iku wa mithluhu lan padane zalika iku ma'ahu sartane zalika. Artinya dia diberi kenikmatan surga yang lainnya. Dia setelah dimasukkan di dalam surga udah minta apa lagi? Dia kemudian sudah enggak minta apa-apa lagi. Setelah itu dia Allah memberikan udah kamu dikasih itu dan juga semua yang serupa dengan kenikmatan yang sudah diberikan kepadamu. Artinya dia diberi anugerahi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat surga sebagaimana penduduk surga yang lainnya. Nah, meskipun ya tidak sama karena penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Tetapi secara umum penduduk surga itu tadi kita sebutkan mereka diberikan nikmat yang disebut nikmat umum karena surga itu ada nikmat surga itu ada dua, ada nikmat khusus, ada nikmat umum. Nikmat khusus itu nikmat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nikmat al-khassah itu hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan malaikat Ridwan yang menjaga surga juga nggak tahu apa nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang khusus ini, yaitu orang-orang yang saleh. Sesuai dengan hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Telah aku persiapkan untuk para hambaku yang soleh, yang bertakwa. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata. Nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga. Nikmat yang belum pernah terdetak dalam hati manusia. Nikmat khusus yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengetahuinya. Ini hanya orang soleh, hanya orang bertakwa yang mendapatkan nikmat itu. Sementara nikmat umum itu nikmat yang diberikan kepada orang soleh dapat, orang bertakwa dapat, orang yang enggak bertakwa juga dapat. Termasuk Juhainah yang masuk surga terakhir tadi, itu juga akan dapat. Karena semua penduduk surga akan mendapatkan nikmat itu. Yaitu nikmat yang tadi sudah kita sebutkan. Hidup tidak mati, sehat tidak sakit. Kemudian gembira, tidak ada sedih. Kemudian mereka semuanya meminum dari minuman-minuman sungai-sungai yang ada di lantai-lantai surga. Ada minuman yang terbuat dari air tawar yang lezat. Ada sungai yang berisi air untuk minum yang terbuat dari susu, yang tidak berubah warnanya, yang tidak berubah rasanya. Kemudian ada air sungai yang disediakan untuk minum penduduk surga yang terbuat dari madu yang murni. Kemudian ada sungai yang disiapkan untuk minum bagi penduduk surga yang terbuat dari khamr yang lezat yang tidak memabukkan. Semua nikmat itu akan diperoleh
oleh seluruh penduduk surga, baik yang ketika di bumi, ketika di dunia dia orang saleh maupun dia orang yang fasik. Wa an Abi Sa'idin inni sami'tuhu yaqul, inni sami'tuhu, inni satemen ingsun iku sami'tuhu ngrungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yaqulu dawuh sapa yaqulu dawuh sapa Allah, yaqulu dawuh sapa Allah laka iku ketuwe sira zalika utahe mangkono-mangkono iku wa asyratu amsalha lan 10 pira-pira serupane zalika. Artinya semua yang kamu inginkan di dalam surga maka semuanya diberikan oleh Allah kepada siapa? Juhainah ini. Sekarang apa yang kamu inginkan? Ma tamannaita, apa yang kamu inginkan diberikan semuanya oleh Allah, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Apapun yang diinginkan oleh penduduk surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang surga adalah tempat kenikmatan yang abadi, tempat kesenangan. Kalau ada keinginan yang enggak tercapai, artinya ada yang enggak enak, karena ada pengen begini ternyata enggak keturutan, itu kan enggak enak. Kamu misalnya sudah hidup dalam kemewahan, tapi ada keinginan yang tidak kamu dapatkan, itu masih ada nggak enaknya. Tapi kalau di dalam surga semua yang kita inginkan semuanya akan kita dapatkan, karena surga memang tempat kenikmatan. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita sudah menyelesaikan hadis nomor 48. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.